Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami untuk tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai argumentasi kritis perjalanan pendidikan nasional. Namun sebelum itu, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arif Rahman, kemudian yang kedua ada Fahmi Sidiknah Syahbandi, yang ketiga ada Gagan Aditya Fauzan, selanjutnya ada Ismania Hana Nadidah, dan yang terakhir ada Lina Herlina. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan 3 hal penting mengenai perjalanan pendidikan nasional. Yang pertama, ada praktik pendidikan apa saja yang masih membelenggu kemerdekaan peserta didik, kemudian model pendidikan apa yang dapat memerdekakan peserta didik, dan yang terakhir, solusi apa yang akan kami tawarkan untuk memerdekakan peserta didik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju kepada pembahasan yang pertama. Praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Yang pertama, karena kurikulum yang terlalu padat. Kurikulum di Indonesia masih cenderung tertutup dan terlalu padat. Ini berarti bahwa peserta didik memiliki sedikit keleluasaan untuk memilih mata pelajaran atau topik yang mereka minati. Padahal, setiap individu memiliki minat dan potensi yang berbeda, dan kurikulum yang kaku dapat menghambat perkembangan mereka. Maka dari itu, kami menyarankan agar guru BK menjadi salah satu ujung tombak dalam pengenalan minat dan bakat sejak dini, disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di era 5.0 yang telah diresmikan pada tahun 2019. 2. Pendidikan yang terlalu ujian sentrik. Sistem evaluasi yang terlalu berfokus pada ujian dan tes standar dapat memaksa peserta didik hanya belajar untuk lulus ujian, bukan untuk memahami konsep secara mendalam. Hal ini seringkali mengurangi kreativitas dan motivasi intrinsik dalam belajar. 3. Karena ketergantungan pada metode tradisional. Metode pengajaran tradisional yang cenderung pasif dapat membatasi perkembangan keterampilan kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi peserta didik. Pendidikan yang masih membelenggu ini terjadi karena peserta didik masih dianggap sebagai objek ketidaktahuan atas ilmu pengetahuan, sehingga hanya guru yang berperan sebagai pusat pembelajaran atau teacher-centered learning, atau dengan kata lain, guru berperan sebagai sumber pengetahuan dan siswa hanya berperan sebagai penerima informasi. Pendidikan yang membelenggu mempunyai arti peserta didik tidak leluasa belajar sesuai keinginan, minat, serta kemampuannya dalam pembelajaran. Baik, sekarang dengan saya Gagan Aditya Fauzan akan melanjutkan pembahasan oleh Fahmi tadi ya. Yang poin keempat, praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik yaitu adalah kurangnya pembelajaran kontekstual dan relevan. Seringkali pembelajaran di sekolah tidak selalu terkait dengan kehidupan nyata. Jadi kurangnya keterkaitan tersebut membuat peserta didik terasa tidak termotivasi dan berpikir bahwa pembelajaran itu kan tidak akan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Padahal pembelajaran kontekstual dan realistik terbukti memberikan efek signifikan terhadap kemampuan kognitif siswa. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan yang menunjukkan bahwa pembelajaran RME dan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis matematik siswa. Dan yang selanjutnya adalah untuk poin kelima adalah ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Masih terdapat kesenjangan akses pendidikan di berbagai negara dan wilayah, ya, khususnya di Indonesia. Faktor seperti ekonomi, sosial, atau geografis dapat menghambat akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua, sehingga dapat menghambat proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman kita yang berada di timur, bahkan jangankan internet, bahkan listrik sekalipun dan akses menuju ke sekolah pun sangat sulit. Dan selanjutnya adalah untuk poin keenam adalah ini pada subjek baru ya, model pendidikan yang memerdekakan peserta didik itu seperti apa ya? Ya, untuk
Model pendidikan saat ini yang dapat memerdekakan peserta didik termuat dalam model pendidikan merdeka yang tertuang dalam kurikulum merdeka ya. Beberapa keunggulan model pendidikan yang menerapkan kurikulum ini diantaranya adalah fokus pada materi esensial dan kompetensi peserta didik pada fase sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dan yang kedua, peserta didik diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya pada tingkat SMA. Nah, pendidikan dengan model kurikulum merdeka ini tidak lagi membebani peserta didik dengan muatan materi yang banyak seperti pada kurikulum sebelumnya. Selain terfokus pada pengembangan materi, model pendidikan ini juga mendukung pengembangan karakter setiap siswa peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Merdeka Belajar ini berfilosofi pada tokoh pendidikan Indonesia yakni Ki Hajar Dewantara melalui 3 semboyannya yakni Ingarso Sung Tolodo, Imadia Mangunkarso, dan juga Tutfuri Handayani. Salah satu model pembelajaran yang ditawarkan oleh kurikulum merdeka dengan secara kontras memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk membebaskan dari belenggu adalah model pembelajaran project based learning. Secara khusus, model pembelajaran project based learning memberikan kebebasan siswa dalam mengeksplor kemampuan peserta didik untuk disajikan dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Isma. Terima kasih. Masih membahas mengenai solusi yang ditawarkan untuk memerdekakan peserta didik, yaitu ada pendidikan berbasis keterampilan. Pendidikan ini memfokuskan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Selain itu, ada juga kurikulum berbasis fleksibel. Kurikulum ini mengizinkan peserta didik untuk memilih mata pelajaran atau proyek yang sesuai dengan minat dan bakat mereka sendiri. Dilakukan melalui pendekatan kurikulum yang lebih terbuka dan disesuaikan dengan minat peserta didik itu sendiri. Solusi lain yang kelompok kami tawarkan yaitu ada pembelajaran kontekstual. Pembelajaran ini mengintegrasikan antara pelajaran di kelas dengan konteks dunia nyata, yang tentunya relevan bagi peserta didik dengan melibatkan proyek-proyek pembelajaran berbasis masalah yang memungkinkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Selain itu, ada juga yang dinamakan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki akses yang sama ke dalam dunia pendidikan, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif mendorong keragaman dan memahami bahwa setiap individu ini memiliki potensi yang berbeda untuk berkembang. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran seumur hidup. Prinsip dari pembelajaran seumur hidup adalah mengakui bahwa pembelajaran tidak hanya terbatas pada tahun-tahun sekolah, tetapi berlangsung sepanjang hidup. Pendidikan seumur hidup mendukung pengembangan pribadi dan profesional sepanjang masa. Kemudian yang selanjutnya ada mengenai teknologi dalam pendidikan. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses, fleksibilitas, dan pengalaman pembelajaran. Adanya pembelajaran daring, platform pembelajaran interaktif, dan alat pembelajaran adaptif adalah beberapa contoh teknologi yang dapat mendukung pendidikan modern pada abad 21 ini. Baik, selanjutnya, solusi yang ditawarkan untuk memerdekakan peserta didik adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing. 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi diantaranya adalah: pertama, diferensiasi konten; kedua, diferensiasi proses; ketiga, diferensiasi produk; dan keempat, diferensiasi lingkungan atau iklim belajar. Di sini, guru mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk mengubah konten, proses, produk, dan lingkungan belajar sesuai dengan karakteristik peserta didiknya masing-masing. Dan solusi terakhir yang ditawarkan adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan project based learning merupakan salah satu metode pembelajaran
yang dapat membebaskan dari belenggu dengan memberikan kebebasan dalam mengeksplorasi kemampuan peserta didik. Salah satu penerapan pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan oleh SMA Negeri 1 Tasikmalaya dalam Pekan Proyek. Peserta didik diberikan kebebasan untuk membuat sebuah produk bertema digital. Salah satu peserta didik terbaik dapat menciptakan aplikasi presensi digital. Model pembelajaran project-based learning ini sangat cocok diimplementasikan di SMK karena porsi praktik yang lebih banyak sehingga sekolah dapat mengambil ruang untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dengan memberikan proyek yang relevan dan berguna bagi peserta didik di masa pasca sekolah. Beli bakmi, kesinang kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.